Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Angkatan 23, kelompok 2, subkelompok 1, izin untuk memaparkan mengenai digital etik dan digital culture, di mana pada kelompok kami itu terdiri dari yang pertama Fauzan Rizky, yang kedua ada Fikri Satriawan, yang ketiga ada Hanifati, yang keempat ada Rahmat Hidayat, dan saya sendiri Rani Sukma Anggraini. Izin untuk melanjutkan pemaparan. Next slide. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti halnya pendidikan, pekerjaan, pemerintahan, ekonomi, maupun komunikasi sosial. Kehadiran internet dan teknologi digital mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, serta meningkatkan efektivitas pelayanan dan aktivitas kerja. Namun, perkembangan teknologi juga menimbulkan berbagai tantangan tentunya seperti penyebaran hoax, cyberbullying, pencurian data pribadi, penipuan online, dan penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, diperlukan penerapan digital ethics sebagai pedoman dalam menggunakan teknologi secara aman, bijak, dan bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami digital culture atau budaya digital, yaitu pola perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi digital di kehidupan sehari-hari. Budaya digital yang positif dapat menciptakan lingkungan digital yang sehat, produktif, dan saling menghargai. Next slide. Selanjutnya saya akan membacakan definisi dan konsep utama dari digital ethic dan digital culture. Digital ethics sendiri atau etika digital adalah norma dan tata perilaku yang digunakan seseorang dalam memanfaatkan teknologi digital dan internet secara bertanggung jawab. Etika digital mengajarkan pengguna teknologi untuk menghormati hak orang lain, menjaga sopan santun dalam menjaga komunikasi digital, serta menggunakan media digital secara aman dan bijak. Contoh penerapan etika digital diantaranya adalah mungkin tidak menyebarkan berita hoax, menggunakan bahasa yang sopan di media sosial, menghargai privasi orang lain, tidak melakukan plagiarisme dan menjaga keamanan data pribadi. Yang selanjutnya ada digital culture yaitu adalah pola kebiasaan, cara berpikir, dan perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi digital di kehidupan sehari-hari. Budaya digital terbentuk karena perkembangan internet dan teknologi yang mempengaruhi cara manusia berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berinteraksi sosial. Di antaranya adalah komunikasi melalui media sosial dan aplikasi pesan, penggunaan layanan digital untuk bekerja dan belajar, transaksi online atau pembayaran digital, dan penyebaran informasi secara cepat dan tepat melalui internet. Lanjut. Eh, yang ketiga adalah pentingnya digital etik dan digital culture. Etika dan budaya digital sangat penting karena teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Dengan adanya etika digital, masyarakat dapat menggunakan internet secara sehat dan aman. Beberapa manfaat penerapan digital etik dan culture adalah menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman, mengurangi penyebaran informasi palsu atau hoax, meningkatkan kepercayaan publik atau trust, dan mendukung produktivitas kerja modern. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah dinamika dunia digital. Dunia digital memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama adalah dampak positif. Tentu saja dengan adanya dunia digital, akses informasi menjadi cepat dan luas, sehingga kita dapat mendapat informasi lebih cepat dari internet. Yang kedua, efisiensi pelayanan publik yang seharusnya pendaftaran harus langsung ke kantor atau ke tempat pelayanan publik, kita cukup dengan mengaksesnya di internet atau melalui website. Yang ketiga, peluang ekonomi kreatif dengan cara berjualan online seperti di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, serta kolaborasi lintas batas. Untuk dampak negatifnya adalah penyebaran hoaks dan disinformasi, seperti adanya timpa teks, ya, itu apa teks asli diganti dengan teks yang hoax atau palsu. Jadinya
terjadi disinformasi. Yang kedua, cyberbullying, ujaran kebencian, pencurian data, dan kecanduan media sosial. Baik, untuk yang selanjutnya adalah literasi digital dan kode etik PNS. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di mana PNS sebagai perangkat bangsa di ruang digital. PNS wajib bersikap profesional, jaga persatuan, dan menghindari penyebaran informasi yang bisa memecah belah masyarakat. Tentu saja PNS harus menggunakan media digital dengan bijak dan sesuai etika. Apabila kita kaitkan dengan core values berakhlak, jika diadaptasikan dengan teknologi, PNS harus cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkannya untuk pelayanan publik. Dan data, dokumentasi harus dapat dipertanggungjawabkan dan transparan dalam keseluruhan data kita sebagai PNS. Dan tentu saja tidak luput adalah bagaimana kita selalu harmonis dalam berinteraksi di dunia digital. PNS harus dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat maupun rekan kerja, termasuk di media digital. Yang poin yang selanjutnya adalah netralitas ASN. Larangan dudukan politik di sosial. Tidak boleh like, tidak boleh share, tidak boleh komen pada partai atau kandidat tertentu. Tujuannya tentu saja untuk menjaga kepercayaan publik dan netralitas dari PNS atau ASN tersebut. Oke, yang selanjutnya pada slide ini dijelaskan beberapa bentuk pelanggaran ASN di ruang digital beserta strategi penegakannya. Yang pertama, itu ada flexing atau gaya hidup mewah yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap ASN. Sehingga strategi penanganannya dilakukan melalui internalisasi nilai integritas serta pengawasan oleh inspektorat. Kemudian yang kedua, itu ada penyebaran hoaks dan kritik destruktif. Hal ini tentu saja dapat memicu konflik dan disinformasi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi berkelanjutan atau digital upskilling agar ASN itu lebih bijak dalam bermedia sosial. Kemudian yang ketiga, kebocoran rahasia negara. Ini dapat menjadi ancaman serius di era digital. Penanganannya dapat dilakukan dengan penguatan keamanan cyber serta penerapan sanksi sesuai PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu pelanggaran netralitas politik ASN, terutama di media sosial. Nah, untuk mencegah hal tersebut diterapkan whistleblowing system serta pemberian sanksi disiplin berat bagi pelanggar ASN tersebut. Melalui strategi tersebut diharapkan ASN mampu menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat di era digital. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan, perkembangan teknologi digital memberikan banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat seperti halnya mempermudah komunikasi, akses informasi, dan meningkatkan efektivitas kerja. Namun penggunaan teknologi yang tidak bijak juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada hoax, cyberbullying, dan penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, penerapan digital ethics dan digital culture sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, positif, dan bertanggung jawab. Dengan memahami etika dan budaya digital, masyarakat diharapkan mampu menggunakan teknologi secara cerdas, bijak, dan produktif demi mendukung kemajuan serta kualitas kehidupan di era modern. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.